Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur. Saya Nunung Sofiati. Saya Rusdi Rohadi. Saya Nurul Husnaini. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini, Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan coaching yang akan Bapak Rusdi lakukan bersama Ibu Nurul. Betul, Bu, betul. Nah, saya di sini, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan pengamatan dan dukungan kepada Bapak apa yang akan Bapak Rusdi akan kembangkan pada proses coaching pada hari ini. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Ibu Nurul. Nah, apakah Bapak sudah siap akan melaksanakan proses coaching tersebut? Siap, Bu, siap. Baiklah, Pak. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan nantinya. Baik, Bu. Jadi, pada poin yang akan saya amati pada saat Bapak melakukan proses coaching nanti adalah saya akan melakukan bagaimana cara Bapak melakukan alur tirta, Bapak ya. Yang kita tahu adalah alur tirta itu mengacu pada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan kemudian adalah tanggung jawabnya. Ya, Bapak. Iya, Bu, siap, siap. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan jadi penilaian yang akan saya berikan pada Bapak adalah saya akan menanyakan tentang kompetensi apa yang akan Bapak lakukan pada saat melakukan coaching. Yang pertama adalah saya akan menanyakan adalah kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan nanti. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaan untuk seperti ini. Jadi untuk pelaksanaan percakapan coaching bersama Bu Nurul nanti, saya akan mencoba menggali kompetensi dari coach tersebut, yaitu saya akan hadir secara penuh, kemudian saya akan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh kunci, kemudian saya akan membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci. Oh iya. Nah, setelah melakukan kompetensi yang tiga tersebut, yang pertanyaan kedua adalah kompetensi spesifik apa yang akan dikembangkan pada proses coaching tersebut, Bapak? Baik, Bu, terima kasih. Saya akan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Uci, kemudian setelah itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam atau yang pertanyaan berbobot yang mampu menghadirkan dari si Uci untuk menghadirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dari Uci tersebut, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bapak ya, indikator pencapaian yang akan dikembangkan pada proses coaching agar coaching bisa terbuka. Berarti apa itu? Baik, Bu. Untuk indikatornya nanti dalam percakapan tersebut saya akan membahas permasalahan dan menggali kompetensi dari kunci itu. Kunci kemudian saya sebagai coach akan lebih memahami situasi yang dihadapi oleh kunci, kemudian mampu membuat keputusan apa yang kira-kira kita hadirkan atau solusi yang terbaik kita buat dalam percakapan tersebut, Bu. Nah, setelah pertanyaan ini saya ajukan, Bapak sudah siap akan melaksanakan coaching bersama Bu Nurul ya? Siap, Bu, siap. Insya Allah siap, Bu. Kalau begitu silakan. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabarnya Pak Rusdi? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Pak ya, saya kemarin lihat Pak Rusdi untuk kita ketemu sebentar. Saya ingin coaching ini Pak Rusdi. Oh ya begitu ya Bu Nurul. Kira-kira Iya. apa yang kita akan
terbincangkan? Begini Pak, saya punya permasalahan. Pas di jam-jam terakhir itu, anak-anak atau siswa saya itu tidak aktif lagi dalam proses pembelajaran. Apalagi pembelajaran PPKN selalu di jam terakhir. Nah di situ mereka itu sudah tidak aktif lagi, tidak aktif, pasif mereka. Mereka kadang tidur, kadang mau keluyuran keluar, seperti itu Pak Rusdi. Oh ya begitu ya Bu Nurul. Jadi apa tujuan yang ingin kita capai dalam coaching ini Bu Nurul? Ini Pak Rusdi, saya ingin mendengar ide-ide atau gagasan mungkin dari Pak Rusdi. Kita itu komunikasikan yang ini, bagaimana permasalahan ini bisa kita cari solusinya seperti itu. Mungkin dengan Pak Rusdi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan membuat saya terinspirasi itu untuk mencari solusi apa yang akan kita komunikasikan hari ini. Baik Bu Nurul. Masalahnya di situ. Jadi yang selanjutnya itu apa yang kira-kira yang menjadikan Bu Nurul itu mengalami kesulitan dalam menghadapi siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran Bu Nurul lakukan itu? Saya itu alami di situ pada jam-jam terakhir itu mereka itu sudah tidak mau lagi kayaknya belajar. Mereka itu ribut, kemudian banyak yang izin keluar, kemudian mereka itu senangnya ngobrol-ngobrol di belakang. Apalagi kita kasih pas pembelajarannya itu kita menjelaskan sedikit saja sudah tidak ada kesempatan seperti itu Pak Rusdi. Oh begitu ya Bu Nurul. Lalu apa yang menurut Bu Nurul yang terbaik, bagaimana Bu Nurul dalam menghadapi situasi anak tersebut? Nanti apa yang terbaik menurut saya ya yang akan saya lakukan gitu ya. Nah di situ mungkin saya akan menghampiri mereka yang di belakang-belakang itu mengobrol, karena mereka itu barangkali ada yang pegang-pegang HP. Jadi HP-nya nanti akan saya sita dulu selama pembelajaran, nanti kita akan kasih lagi. Kemudian anak yang keluar-keluar itu yang minta izin keseringan itu saya cek juga. Nanti saya akan cek, nanti saya akan minta tolong juga sama guru-guru yang lain di luar. Kemudian anak yang masih ngantuk apa itu mungkin saya itu perlu melihat kesiapan mereka dalam proses pembelajaran saat itu. Mungkin ada kebutuhan khususnya yang belum terpenuhi sehingga dia ngantuk di situ kan. Apalagi ini jam-jam terakhir, jam-jam rawan seperti itu Pak Rusdi. Oh iya. Lalu selanjutnya yang Bu Nurul lakukan apa? Apa yang Bu Nurul rencanakan terhadap peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran itu? Rencana dari Bu Nurul untuk mencapai tujuan yang Bu Nurul inginkan itu kira-kira apa yang Ibu rencanakan? Iya. Rencananya nanti anak-anak ini sebelum dia masuk itu saya akan cek dulu Pak Rusdi. Mereka itu saya lihat dulu kesiapan belajarnya. Ada yang saya akan bilang siapa yang mau minta izin dulu sekarang, jangan nanti pas proses pembelajarannya supaya teman-teman tidak terganggu segitu kan. Kemudian saya minta tolong kepada guru-guru di luar yang piket untuk memantau anak. Apabila dia keluar di sana itu saya akan tolong saya diinformasikan, itu dicek juga gitu. Kemudian guru BP juga harus berperan aktif di sini untuk melihat proses pembelajaran kita yang terakhir-akhir, bagaimana masalah anak jika muncul di jam-jam terakhir seperti itu. Dan juga nanti saya akan komunikasikan beserta kepala sekolah solusinya yang lain, dan juga mungkin nanti saya akan merubah teknik pembelajaran saya Pak Rusdi. Di situ mungkin saya akan membuat pembelajaran yang menarik gitu, yang bisa membuat mereka betah di dalam kelas. Saya rubah nanti teknik dan model pembelajaran yang saya terapkan, media apa yang akan saya terapkan yang membuat mereka tertarik supaya mereka itu fokus dan aktif dalam proses pembelajaran di jam-jam saya yang terakhir itu. Ya baik Bu Nurul. Pertanyaan selanjutnya itu rencana yang lebih Ibu Nurul prioritaskan atau yang lebih spesifik yang Ibu Nurul lakukan dalam menghadapi siswa yang tidak aktif ini Bu Nurul itu? Iya. Yang lebih prioritas Bu Nurul? Yang lebih prioritas saya akan nanti membuat pembelajaran, mencoba menerapkan pembelajaran yang bervariatif, kemudian merubah teknik pembelajaran, media yang kita
kita gunakan kita sesuaikan dengan materi pada saat itu, mengkaitkan materi dengan cara yang kontekstual barangkali supaya mereka menarik gitu karena dengan berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang paling spesifik yang akan saya rencana yang saya akan lakukan Pak Rusdi. Ya, baik Bu Nurul. Kemudian setelah Ibu Nurul melakukan rencana terhadap peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran itu, lalu bentuk tanggung jawab yang atau komitmen yang Ibu Nurul berikan terhadap peserta didik itu seperti apa? Ya, bentuk tanggung jawab atau komitmen terhadap anak tersebut. Komitmen itu saya akan lakukan segera mungkin itu saya akan terapkan segera mungkin proses yang akan saya terapkan di situ untuk menarik anak itu berminat yang untuk menarik anak itu secara aktif dalam proses pembelajaran, ikut aktif serta itu dalam proses pembelajaran biar mereka itu kan merubah mindset mereka ya. Oh, guru pembelajaran kita itu tidak begitu-begitu aja, tidak monoton aja. Jadi bu guru sudah merubah tekniknya, merubah polanya atau merubah menggunakan media yang tepat dengan mereka, itu seperti itu. Dan itu akan saya lakukan sesegera mungkin Pak Rusdi. Mungkin besok saya akan coba untuk menerapkan lagi di kelas yang beberapa kelas ini yang seperti ini aktif. Saya akan coba untuk menerapkan di kelas yang tidak aktif yang sebelahnya itu segera mungkin besok Pak Rusdi. Kemudian saya akan cari referensi ini untuk menerapkan seperti itu. Baik Bu Nurul. Kemudian setelah kita memberikan bentuk tanggung jawab ataupun komitmen terhadap anak itu, lalu Bu Nurul yang akan dilakukan yaitu kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Nurul dalam memperkuat bentuk tanggung jawab atau komitmen terhadap peserta didik tersebut? Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana cara kita untuk memenuhi apa yang akan mendukung kita dalam proses pembelajaran siswa aktif itu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan sejawat untuk berdiskusi, berkomunikasi bagaimana sih sebenarnya watak-watak anak ini yang terutama yang tidak mau aktif itu yang akan saya minta untuk dukungan dari mereka untuk mencari informasi terkait permasalahan saya ini. Dan juga kan nanti guru BP-nya juga nanti kita akan siap-siagakan guru BP untuk menggali apa permasalahan anak ini, kenapa dia itu tidak aktif pas jam-jam terakhir seperti itu Pak Rusdi. Baik Bu Nurul, luar biasa, seru sekali percakapan coaching kita hari ini. Semoga memberikan manfaat, memberikan dampak dalam proses pembelajaran Bu Nurul nanti. Apa yang kita lakukan saat ini yaitu percakapan coaching, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bu Nurul dan untuk saya sendiri. Dan saya cukupkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya, atas kesediaan waktunya untuk saya di coaching. Baiklah Pak Rusdi, sudah cukup luar biasa proses coaching yang telah dilakukan tadi bersama Ibu Guru Nurul. Sekarang saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tersebut. Ya, alhamdulillah perasaan saya senang dan termotivasi dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul. Saya akan dari jawaban Bu Nurul saya akan coba untuk terapkan di kelas saya. Bila kita menuju ke indikator tercapaian pengembangan yang harus diharapkan ya, kompetensi apa ini? Kira-kira apa yang Bapak terapkan bisa Bapak lakukan tadi waktu proses coaching tersebut? Dari kompetensi yang disebutkan tadi oleh Bu Nurul, yaitu bagaimana kita dalam percakapan coaching itu kita hanya fokus kepada coaching, yakni mendengarkan secara aktif, kemudian tanpa melakukan pertanyaan-pertanyaan sifatnya menjudgment atau memberikan bentuk-bentuk kesalahan begitu. Baik Pak. Jadi sudah tercapai ya indikator ketercapaian yang sudah diharapkan ya Pak ya? Iya sudah Pak. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil
kesimpulan hasil pengamatan yang saya tadi lihat Baik. dari proses coaching tersebut. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, menurut saya Pak ya, percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dengan sesi coaching itu, dan Bapak sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan rencana aksi untuk kedepannya, dan juga sudah merancang dan sudah memancing coaching untuk berkomitmen, bertanggung jawab menjalankan rencana aksinya, dan Bapak sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Bapak sudah fokus dengan coachingnya, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran secara penuh. Bapak sudah mampu mendengar secara aktif, serta sehingga coachingnya bisa menceritakan masalah yang disampaikannya dan mampu untuk menemukan solusi-solusi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga Bapak sudah mampu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu.